nggak masalah sih. Ah, itu pernah tumbuh rambut nggak sih? Pernah dulu. Ada keluarga yang memang nggak bisa terima karena mungkin aku pakai lotion, duduk dimanapun, jalan dimanapun pasti ada bekas. Juga. Nah, pernah ditolak dan disarankan masuk ke sekolah luar biasa. Iya. Gimana feelingnya? Mama bilang gak bisa karena anakku ini bukan anak yang berkebutuhan khusus. Dia semua normal. Down terus aku mikir ya ngapain hidup kalau kayak gitu? Hanya untuk dijauhin, dibanding-bandingkan dan aku pernah berpikiran untuk bunuh diri. Nah, mungkin Aku pernah gambar rumah. Hah, gambar rumahnya 20 juta itu 20 juta udah murah banget. Udah murah banget. Ini 20 juta ini nggak bisa buat aku tinggal di dalam. Yang bisa buat aku tinggal di dalam itu strukturnya. Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Dilahirkan dengan kelainan Harley Quinn ichthyosis tidak menyurutkan semangat beliau untuk terus berkarya dan mengedukasi masyarakat melalui TikTok Koko Merah. Kekurangan diri beliau dijadikan kelebihan dalam diri sehingga mampu menginspirasi banyak orang di Indonesia. Kepiawaian dalam menggambar membentuk ia mendalami profesi sebagai seorang arsitek dan keberhasilan sebagai salah satu influencer top kota Medan. Saat ini ia juga membantu para pebisnis sebagai branding coach. Di studio bersama dengan saya, Richardson Chanli, Nom Nom Medan, Koko Merah. Halo Koko Merah. Halo. Ganti nama langsung ya. Ya, udah Nom Nom Medan, terus Richardson Chanli, terus kemudian Koko Merah. Ya. Kalau kita perhatikan mungkin dikasih lihat dulu topinya. Mana tahu Anda mau cari topi Koko Merah special branding. Tapi kayaknya limited edition. Iya, ada dijual. Udah gak mau jual lagi. Oh, pernah dijual? Pernah. Oh, I Cuman see. karena memang topi ini dia anti hujan ya, kalau nggak salah dia gak bisa kena basah dan aku suka banget sama topi ini, aku borong semua, aku yang pakai aja. Oke. Jadi gak mau aku jual lagi. Oh, tapi pernah dijual lah ya? Pernah. Ada berapa warna ini koleksinya? Ada 4. Oh, Hitam, putih. putih, abu-abu, hitam, sama yang satu lagi yang Oke, amazing ya. Jadi ini banyak juga yang beli sampai habis ya? aku yang beli kebetulan. Langsung ya, kamu yang beli langsung. Dan dibordir namanya langsung Koko Merah. Kak, sejak kapan sih ada julukan nama Koko Merah ini? Sejak teman-teman di sosial media pada bilang, ih kok merah banget, atau misalnya teman-teman pas lewat gitu, ih kok merah banget, kok merah banget. Nah dari situ aku ngambil, oh ya udah namanya aja Koko Merah. Oke, kira-kira beberapa tahun yang silam lah ya. Iya. Nyaman nggak sih dipanggil Koko Merah? Awalnya mungkin nggak nyaman, cuman kayaknya berjalannya waktu aku rasa oh enak juga ya kalau misalnya kekurangan kita itu kita bisa jadiin satu kelebihan, terus orang-orang bisa appreciate dengan itu. Ya udah bangga aja orang ngomong Koko Merah. Dan hari ini kalau misalnya kita lewat-lewat di jalan, tiba-tiba kalau dulu kan ih kok merah banget, tapi sekarang kalau orang lewat itu kayak kita berpapa, oh Koko Merah. Bahkan aku lihat di Instagramnya kalau jalan itu orang, ih Koko Merah foto dong. Nah, nggak gitu juga. Aduh, aku perhatiin kan ada minta foto gitu kan. Nah kita ketahui bahwasanya dipanggil dengan Koko Merah. Dari sejak kecil orang tua sebenarnya welcome nggak sih ketika dilahirkan? Apalagi Richardson anak pertama, terus anak cowok satu-satunya. Is it your parents ever feel like, kok begini sih gitu? Mungkin waktu pas lahir yang pertama kali tahu mungkin Daddy duluan. Daddy duluan tahu, hari ketiga baru Mami duluan tahu. Jadi karena kan itu kan operasi yang harusnya normal, justru karena menurut profesor sih karena normal, makanya bisa terjadi seperti ini. Oh, kalau memang dia operasi mungkin hasilnya nggak seperti begitu? Iya, karena gara-gara dia gak mau operasi ditunda 48 jam. Oke. Sama si profesornya mana tahu bisa normal. Rupanya nggak bisa. Pas sampai itu air ketuban udah pecah, udah jadi racun, bayinya udah keminum, dan baru cepet-cepet operasi, rupanya hasilnya udah seperti ini. Menurut kedokteran. Gitu. Jadi pas keluar si bayinya, suster masih menganggap hal biasa, tapi kok rada kulitnya keras ya gitu. Ini kan ini udah bagus karena dia kan pakai lotion. Tapi kalau misalnya nggak pakai lotion itu dia keras. Ada kulit yang kering terkelupas. Tapi kalau nggak pakai lotion berhari-hari dia bisa menebal gitu. Oh,
Dan itu berarti bener-bener, tiap hari harus pakai lotion Iya, ya? Ada bener. special lotion yang merek apa gitu harus dipakai? Dulu kita rutin ambil dari Singapura, tapi karena biaya mungkin, jadi mulai konsultasi dengan dokter Indonesia, baru dia bilang, ya kamu coba tes aja, olah sendiri lanolin sama Vaseline. Oke, lanolin dan Vaseline. Iya. Kenapa ada orang yang juga punya hal yang sama? Ya at least they know what to do juga. Benar. Anyway, kalau papa yang tahu, kenapa harus mama tahunya 2-3 hari kemudian? Karena mungkin kan operasi, jadi takutnya dia terlalu drop Shock, atau ya. gimana gitu. Shock. Oke. Jadi aku dengar langsung dari papa bilang, anak kita ada perbedaan, tapi jangan terkejut, dia bilang gitu. Oke. Mama untungnya bisa terima. Oh, Tapi mama ada ngomong ke aku itu pas aku umur berapa ya? Umur 5 dan seterusnya itu, mama ada bilang, selama kamu lahir itu aku mandiin kamu hanya 1 kali aja. Selebihnya aku nangis. Nah, yang rutin mandiin saya itu papa. oke. Pantesan kita bisa lihat ya, kamu sama keluarga itu sangat dekat ya, Iya. papa. Berarti mama nggak bisa mandiin kamu karena feel like Mungkin mungkin dia iya. kayak nggak tega, Iya, mungkin atau kayak merasa bersalah bersalah sendiri. sih. Nah, Mama merasa pernah bilang bersalah. dia merasa bersalah, tapi aku sebagai anak yang mungkin dengan perbedaan sepertinya aku nggak bisa tahu, Nyalain, maksudnya kesalahan apa sih aku kan nggak ngerti gitu. Dan sampai hari ini aku bilang sah-sah aja. How is your dad reaction? Apakah dia juga menyalahkan mama? Enggak. Waktu itu nggak ada yang bisa disalahkan lagi karena sampai dokter bilang apakah ada gen yang sama antara papa dan iya, mama. iya. Terus ada makan pantangan makan nggak gitu. Tapi orang tua bilang enggak. Ya memang udah rencananya Tuhan. Artinya memang gak ada gen keluarga yang juga begini. Enggak. You are the first one, Iya. I think. Oke. Dan ini pembelajaran juga, Ki. Artinya kalau air ketuban pecah udah kelamaan, semuanya kita juga harus take care. Iya. Dan itu kalau papa mama, sampai kapan sih mama dan mama itu bisa accept gitu loh? Sampai, maksudnya apakah sampai kamu di SD? Karena kan ini sebuah berat juga, Ki ya. Mama bawa kamu kemana-mana. Apakah mama kan feel like merasa bersalah? Iya. Mulai kapan mama merasa? Aku rasa mulai Oke. kelahiran mulai bulan ketiga itu mereka tuh udah push habis-habisan untuk bawa aku berobat sampai ke Singapura. Dari yang bayi gak bisa terbang, dari gak ada biaya, mereka jual perhiasan nikahnya. Aku dengarnya kayak wow banget. Gitu. Oke, they love you so much, I think. Bener. Yes, dan itu kayak udah menghabiskan banyak biaya. They do their best Iya. until they think this is the God's gift. Bener. Dan jadi gini, singkat cerita itu kayak ada teman papa bilang, udah kalau misalnya memang nggak bisa diiniin lagi, nggak bisa dipertahanin lagi, ya udah ikhlasin aja, intinya gitu. Tapi papa bilang anak ini anak yang kuat. Ibarat sebatang pohon, satu pohon itu akarnya itu udah menjalar kemana-mana. Jadi lu mau gimanain ya dia tetap akan hidup. Wow. Gitu. You Makanya have aku a very dengar tuh, amazing dad ya. Bener. Iya, saya stalking bapaknya Richardson juga. Bapaknya itu kayak sangat inspiratif cara dia kalau sharing info. Terus dan papanya itu memang sangat ngebanggain anaknya. I Iya. can see that ketika adik kamu yang paling kecil harus berangkat ke dokteran ke Iya. Jerman, dan I saw the video dan I can feel like ini kayaknya family goal banget ya. Iya, bener. Iya Bener, kan? bener. Itu kayaknya kalian boleh buat YouTube gitu ya, 3 orang. Ada rencana sih. Oh, ada rencana ya. Jadi buat ini kalau beneran buat YouTube, aku rasanya adalah keluarga yang sangat menginspirasi. Iya. Karena bukan hanya dari anak aja, tapi gimana papanya juga. Anyway, papa kamu jangan sangat pede banget dia di kamera. Itu karena papamu yang memang pede, anaknya jadi influencer, atau anaknya yang jadi influencer nge-influence papanya? Dulu itu sebenarnya gak pede. Dulu itu apa-apa kalau kamera gak mau. Tapi pas kan aku kan pernah review-review makanan. Terus teman-teman pada bilang, coba dong papanya yang ngomong gitu. Jadi papa itu kalau ngomong kan dia tetap berusaha untuk perfect gitu. Jadi gak ada pengulangan. Nah dari situ rupanya follower suka. Nah papa mulai belajar dari sana juga. Oh ya udah boleh nanti kita buat konten gini ya gitu. Jadi untuk mensupport anak-anaknya juga gitu. Iya. Jadi kenapa saya bilang keluarga influencer, karena adiknya juga influencer. Mungkin yang paling kecil ya, yang aku nggak perhatiin banget. Yang Influencer kedua, juga. Yang kedua, yang paling kecil tuh fokusnya belajar. Iya, fokusnya belajar, calon dokter seperti itu ya. Oke, ketika mama sudah bisa menerima
pada saat poin jalan-jalan nih, waktu kecil ya, dibawa kemana-mana, mama papa pernah cerita nggak sih punya burden dari keluarga? Tadi kita bilang ya dari orang luar ya. Gimana dengan keluarga terdekat, sepupu atau ketika ada family gathering? Sebenarnya kalau keluarga pasti ada beberapa pro dan kontra. Misalnya kayak, aku nggak bisa terima. Tapi mama bilang ya, kamu jangan dengar di hati. Orang boleh nggak terima itu terserah, tapi kamu harus jadi diri kamu sendiri. Mama itu fight habis-habisan. Ada keluarga yang memang nggak bisa terima karena mungkin aku pakai lotion, duduk dimanapun, jalan dimana tuh pasti ada bekas. Jadi terkadang kulit terkelupas pasti ada yang jatuh. Jadi kan itu satu kerisian mungkin bagi orang lain. Papa mama nggak menganggap itu kerisian. Nah cuman mungkin ada teman atau saudara yang risih, tapi mama bilang ya kamu harus nunjukinnya satu prestasi biar mereka bisa terima kamu. Iya, benar banget. Dan aku juga tahu kamu dulu kecil karena katanya ya pernah ditolak juga nih di sekolah. Dan karena secara fisik ya teman-teman, kalau kita lihat kuku merah ini sekilas mungkin nggak sedetail itu kamu lihat ya, oke lah. Tapi kalau kita nanti minta beliau buka dan you are going to see like dia bagaimana melihat imperfectionnya menjadi sesuatu yang sangat perfect sekali sekilas juga. Nah pernah ditolak dan disarankan masuk ke sekolah luar biasa. Gimana feelingnya? Kebetulan saya sekolah di salah satu sekolah yang cukup terkenal di Medan. Mama juga suka sama sekolah ini. Dan pertama kali apply mungkin ada penolakan dari kepala sekolahnya, bilang ya anak ini memang, singkat cerita ya anak ini gak layak sekolah di sini. Terus dia lebih cocoknya tuh sekolah di sekolah berkebutuhan khusus. Mama gue fight habis-habisan. Itu waktu SD ya atau gimana? TK. Aku masih gak ngerti, tapi aku masih ingat momen itu. Aku masih di ruang kepala sekolah. Tapi aku gak ngerti ditolak karena apa, aku gak ngerti apa itu SLB pada saat itu. Jadi masuk, habis itu mama bilang gak bisa karena anakku ini bukan anak yang berkebutuhan khusus. Dia semua normal, pemikirannya normal. Bahkan dia itu, aku itu kecil itu suka ngutak-ngatik kaset, nanti gabungin lagi kayak robot apa-apa, gabungin lagi. Jadi kayak mama bilang dia ini anak yang bener-bener bisa dibilang jenius. Gak mungkin aku masukin dia ke sekolah berkebutuhan khusus. Jadi sekolah masih mereview dan rupanya kakek ya, kalau nggak salah kakek atau papanya kakek gue itu ada salah satu sumbangan menjadi donatur terbesar di sekolah. Donatur terbesar di sekolah dan ada prasastinya, baru di situ mulai diakui dan ya udah dikasih sekolah. Sampai di sekolah juga rupanya owner dari sekolah ini pas gue kelas SMP dia ketemu gue, dia terkejut kok bisa ada anak kayak gini di sekolah ini. Dan dia ngomong ke guru-guru, gue juga ingat itu, kalian harus jaga anak ini sampai jangan ada yang gangguin dia, jangan ada yang jatuhin dia, kalian harus jaga habis-habisan sama anak ini. Gue dengarnya wow banget gitu. Kenapa dia bilang begitu? Anda tahu nggak kira-kira? Mungkin karena dia terkejut, satu-satunya yang di sekolah sana itu ada orang yang beda. Jadi dia sempat berbicara itu sama gue, itu cuman kayak aku kan waktu itu masih panik gitu. Cuman ya udah. Itu berarti kamu sekolah di sana sampai selesai, sampai SMA. Sampai SMA. Dan gimana pergaulan kamu pada kala itu, dibully kah? Banyak teman-teman yang nanya waktu TK orang-orang bisa terima kamu nggak? Nah, cuman karena kita yang mengalami perbedaan seperti ini, mungkin karena waktu yang berjalan juga, jadi kita nggak tahu itu termasuk diterima atau enggak. Tapi ada teman-teman dulu itu gue paling nggak suka sama kelas siang yang udah mau kelas habis gitu. Karena kenapa? Pergantian siswa. Ada siswa baru yang masuk dan itu rata-rata anak SD. Jadi kalau kita pulang, ini kan kita SMP ceritanya. Kita pulang masuk anak SD. SD itu waktu lihat kita itu kayak takut lah, lari ke mamanya lah, ini segala macam. Jadi gue udah terbiasa dengan hal itu. Awalnya tapi aku gak pasti suka momen itu. Itu nggak suka ya? Nggak suka. Nah, jadi ya ada orang tua yang memang nggak apa-apa. Ini Koko kayak gini. Ada punya yang jangan ya nanti gue suruh gangguin lo gini kayak diadu domba atau apa. Ya itu masing-masing mindset dari orang tua. Dan berarti bisa kita bilang di sekolah sebenarnya juga sudah sangat support dan they even welcome you. Benar. Dan bahkan kalau nanti kan di sekolah nih, kalau dulu di kampus?
Di kampus saya rasa udah mulai oke sih, udah mulai mungkin karena pemikirannya juga udah dewasa. Sudah dewasa. Dari kamu sebenarnya coba diingat dulu, mulai kapan kamu benar-benar bisa acceptance that I am like this? Apa? Artis? Kamu bisa acceptance diri kamu, ya udah aku memang benar-benar terlahir begini loh. Okay. Karena kan waktu kecil kan kayak mungkin nggak mengerti, dengan perjalanan dibully, terus dikatain orang, ditakutin gitu. Ketika mulai kelas-kelas SMA 2-3 gitu. Ada momen yang kamu ingat membuat kamu merasa I may not think like aku itu adalah orang yang berbeda dengan yang lain. Karena aku pernah down banget, terus aku mikir ya ngapain hidup kalau kayak gitu, hanya untuk dijauhin, dibanding-bandingkan, dan aku pernah berpikiran untuk bunuh diri. Cuman ngapain kamu? Maksudnya ya kita kan udah pemikirannya udah buntu banget ya kan. Terus pengen berpikiran untuk bunuh diri, cuman ya waktu yang berjalan ini yang mengatakan gak usah gitu, pelan-pelan. Dan pada akhirnya aku bisa menemukan jati diriku ketika ada pendeta yang ngomong, Richard, kamu itu berpikir kayak gitu. Kamu gak tahu maksudnya Tuhan itu nyiptain kamu itu sedemikian rupa itu untuk orang-orang bisa terinfluence gitu. Dan Tuhan itu mau kamu itu bisa bergerak keluar untuk menjadi terang dalam kegelapan. Dan kamu satu-satunya yang dipilih. Dan dari itu wow banget gitu kan. Terus ketika pendetanya bilang juga, ketika kamu jalan-jalan di luar, orang-orang liatin kamu jangan down. Yang mereka lihat itu bukan kamu, tapi mereka itu lihat Tuhan. Kok bisa mengkreat kamu itu sedemikian rupa. Dan mereka itu sangat apresiasi. Aku diam. Dari situ aku mulai merasa ternyata hidup itu harus Iya, hidup itu bisa jadi berkat untuk orang lain gitu ya. Kita bisa melihat bahwasanya kekurangan ini bukanlah menjadi penghalang bagi kamu untuk untuk membagi berkat dan talenta yang kamu punya. Itu kamu memutuskan untuk pengen bunuh diri itu down banget. Down karena memang kamu merasa kayak dilahirkan seperti begini, atau down karena masalah-masalah hidup? Down karena lahir seperti ini kayaknya enggak. Cuman down karena ngomongan-ngomongan orang luar. Aduh, memang susah kali ya manusia-manusia ini ya. Dan aku paling speechless sama adik-adikku sih sebenarnya. Yes, adik lu bangga banget. Ada satu video yang ditanya, kamu bangga nggak sih kalau punya koko begini? Bangga lah. Sekedar kasih info ya, adiknya itu juga influencer ternama. Jadi pada kala itu kamu memutuskan nggak akan bunuh diri ketika kamu sudah bertemu dengan si pendeta juga ya? Benar. Jadi aku mikir, ya mama bilang, kamu udah dengar kan apa kata pendeta, ya kamu ikutin aja. Tuhan itu sayang banget sama kamu. Itu aja sih. Tuhan menyayangi dirimu sekali. Baiklah teman-teman yang saat ini masih mendengarkan, satu hal yang bisa kita pelajari dari Koko Merah, dengan kita bisa menerima semua kekurangan yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Di saat itulah kita bisa melihat kelebihan yang seharusnya kita bisa jadikan berkat, dan kita juga bisa jadikan sebagai inspirasi pada orang-orang yang membutuhkan. Dan tentunya apabila hidup kita diberikan tidak sesuai yang apa kita inginkan, stop untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi kita harus mencari cara bagaimana untuk melihat segala hal dalam sisi positif. Apalagi terpikir untuk bunuh diri, itu hal yang paling tidak boleh dilakukan oleh siapapun, karena ketika Tuhan memberikan kita sebuah masalah, di saat itulah Tuhan ingin menguatkan diri kita. Am I right? Oke, itu satu lesson yang aku dapatkan dari Bapak Richardson. Aduh, Koko Merah aja deh ya. Oke, kalau kita ngomong tentang kehidupan, sepertinya memang kamu sangat inspirasi banget ya untuk keluarga. Kalau aku lihat kamu di bisnis juga keren kali loh. Ini sebenarnya, kamu kan ada Nom Nom Medan tuh. Ini influencer untuk kuliner makan, Nom Nom Medan yang cukup kita kenal juga. Ini murid-murid aku itu kenalnya nggak Koko Merah sih. Mereka kenalnya Ko Nom Nom gitu. Nah, dirimu itu kan ada mulai, ada influencer, ada arsitek. Sebenarnya cuannya yang paling kamu fokus di yang mana sih? Kalau jujur, cuan yang paling bisa diiniin nom sebenarnya. Nom. Berarti pekerjaan influencer it's good. Bisa dibilang iya. Tapi bagaimana aku bisa meng-attract si followers itu benar-benar yakin dengan apa yang aku katakan. Pertama, kedua itu review yang kita kasih itu benar-benar jujur atau enggak. Kamu selama ini beneran kasih jujur? Jujur Dan kita itu pernah kayak nolak beberapa brand hanya karena gak bisa masuk dengan taste-nya gua sama tim gitu. Ya brand gak suka pasti, cuman mau gimana, tapi followersnya suka. Oh berarti biasanya kamu nge-review, kamu udah yang gak enak kamu post gak sih?
Kalau yang nggak enak kita nggak publish, misalnya ya, dikirim 5 makanan. Yang kita cocok itu hanya 2. Gue fokus ke 2 itu aja. Yang 3 gue gak ngomong. Simpelnya gitu. Oke, jadi at least juga nggak mengecewakan brand 100%, kan nggak mungkin semuanya jelek juga kan. Benar. Oke, kalau kita bilang menjadi influencer lebih cuan daripada arsitek, kenapa? Profesi arsitek di Indonesia kenapa, Pak? Influencer lebih cuan, arsitek itu mungkin jangka panjang. Jangka panjang. Nah, cuman mungkin ya karena domisiliku di Medan, jasa itu mungkin kurang diterima mungkin di kalangan luar. Belum sangat direspek lah mungkin. Aku pernah gambar rumah. Gambar rumahnya 20 juta, itu 20 juta udah murah banget. Udah murah banget. Ini 20 juta ini nggak bisa buat aku tinggal di dalam. Yang bisa buat aku tinggal di dalam itu strukturnya. Ya aku diam aja. Oke. Ada salah satu murid aku, Yenti Lim Culture adalah klien kamu. Iya, benar. Dan dia sangat membanggakan dirimu. Oh ya? Yes. Dia bilang, okay. he is just a professional. Dia adalah orang yang sangat bagus banget. Dan dia benar-benar kerjanya dari hati gitu loh. Iya. Yes, Ibu Yenti Lim. Do you know her, right? Tahu dia kan? Tahu. Iya. Tapi memang aku dari hati, maksudnya gini loh. Aku seneng banget orang yang bisa mengapresiasi desain. Kamu bayar murah, kamu bayar mahal, walaupun kita udah ada red card. Kalau desain itu bisa kita nampak nyata, itu kayak bangga banget. Siapapun di bidang desain jasa pasti kayak gitu. Oke, kalau kita bilang profesi arsitek, kamu juga punya tim. Kuliner, influencer juga punya tim. Benar. Berarti bisa dibilang kamu juga seorang leader nih di dalam bisnisnya kamu. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Gimana tim kamu itu menilai kamu sih? Apakah they also see in one side atau gimana? Gitu? Mungkin kalau untuk menilai, kalau biasa orang menilainya itu kan dari sosial media. Yes. Aku nggak tahu mindset tim aku gimana, cuman mungkin mereka menganggap kayak aku orangnya gila, fun gitu, karena ya aku di sosial media harus seperti itu. Tapi kalau misalnya di kantor, kalau salah ya salah. Gitu. Oh, berarti ini real life sama sosial media bener-bener beda banget? Berbedanya nggak drastis, tapi real life-nya aku ya bisa dibilang seperti sosial media. Oke. Tapi karena ini kantor, ya kita harus buat kantor punya sistem. Oke. Kalau orang-orang mau desain suruh kamu itu biasanya rate-nya mulai dari berapa sih? Kali aja ada yang mau desain, mana tahu aku mau desain. Oke. Tergantung desain sebenarnya. Tapi kita rate arsitek ini bisa dibilang start from-nya itu 200 per meter. Per meter. Oke. Kalau kita bilang tentang bisnis apa ya? Karena kebetulan di Satsang Show biasa kita ada kasih tips nih untuk orang-orang yang mungkin saat ini dia memulai bisnis jasa untuk kayak ngegambar, arsitek seperti itu. Mungkin dari kamu ada tips nggak sih untuk mereka yang baru start career? Karena kita tahu jurusan arsitek itu kuliahnya mahal. Oke. Memang bayarannya mahal, tapi tidak masih belum sangat diapresiasi apalagi di kota Medan. Gitu. Mungkin kamu bisa kasih share tips, karena aku lihat kamu bolak-balik pulang pergi Jakarta, keluar kota. Apakah mungkin tipsnya harus ngambil klien dari luar atau gimana? Mungkin boleh sharing? Kalau tips yang penting kan kamu harus hobi dulu, harus benar-benar terjun di bidang ini dulu, harus suka dengan bidang ini. Kalau kamu suka dengan gambar, kamu suka dengan ketemu klien, deal, aku rasa itu oke. Nah, kalau untuk deal project di dalam maupun di luar kota, mungkin kalau awal-awal kita harus fokus di dalam kota dulu. Kamu harus tahu situasi di dalam kotamu itu seperti apa. Kalau sudah bisa di-solve, baru kamu keluar. Oke. Berarti artinya you have to know your customer. Iya. Okay. Jadi untuk Anda yang pengen belajar untuk mengembangkan bisnis arsitek, key point-nya adalah you have to know your customer. Karena kita tahu desain untuk orang Medan, orang Jakarta, orang Bali itu beda-beda semuanya. Karena desain itu nggak hanya sekedar kita gambar doang. Kita misalnya gambar, misalnya Cici nih, suka sama swimming pool. Kita gambarkan swimming pool, tapi waktunya Cici itu banyak di kantor, di ini hanya bisanya di hari Minggu. Gak terlalu ini sih untuk harus ada swimming pool di dalam rumah, gitu. Misalnya juga suka karaoke, tapi karaoke gue letakin di lantai 3, kan udah gak sinkron. Nah itu yang dibutuhkan. Setiap mau karaoke naik ke lantai 3. Karena gue suka karaoke, ya udah gue banyain waktu di karaoke, gue taruh di lantai 1. Jadi itu yang kadang kita arsitek mikirkan, gitu. Jadi gak segampang kayak orang bilang, oh hanya gambar, enggak. Well, jadi key point-nya yang penting dimanapun Anda berada, Anda menjalankan profesi sebagai arsitek, if you know your customer well, kamu pintar juga mempresentasikan, dan your business will run well too. Benar. Kamu jadi arsitek karena orang tua atau karena diri sendiri? Kebetulan aku sama adik-adikku itu
punya karir yang berbeda, perkuliahan yang berbeda, dan itu semua keinginan dari orang tua. Papa. Mama. Oke. Mama itu tegas banget. Kamu harus kayak gini ya, kamu harus gini ya, kamu harus gini. Tapi kenapa kita bisa suka? Karena kita dari kecil itu udah didoktrin. Udah di Mindsetnya udah digeser, Iya. dirapikan, diarahkan lah kita Dan bilang. mamaku itu lihatnya dari mana? Oh, dulu itu gue suka gambar. Oke. Gambar. Tanti gak tanti dia selalu apresiasi, dan dari situ dia bilang, oh kamu nanti harus jadi arsitek. Dari gua TK sampai gua SMA, arsitek, dan bener-bener ngambil arsitek. Masuk ke otaknya Bener. arsitek. Adik gua juga gitu, orangnya keras. Oke. Lu nanti kuliah hukum yang ngambil notaris, bantu kok kayak gini. Rumah selesai, deal di notaris gitu. Waduh, Jadi- your mom was so great Bener, jadi kayak Hah. karena sifat kerasnya ini, mama terpikir jadi hukum, ya udah sampai sekarang S1-nya hukum. Si Angelin ya? Angelin. Oke. Terus yang kecil jadi ini dokter? dia suka darah. Pokoknya suka biologi, suka darah. Dari kecil memang udah kelihatan. Oke. Kamu harus jadi dokter. Mau dokter kandungan, dokter umum, terserah, yang penting dokter. Baru dia sekolahkan ke dokter. Satu hal yang saya pelajari dari mama kamu itu sebenarnya dia mampu melihat apa kesukaan Benar. kalian dari kecil, terus Iya. kemudian diarahkan. Benar. Jadi ya memang itu kesukaan mama dan harapan mama, tapi at the end you guys like it, right? Ya, Oke. Your mama so great. ngeri sih. Appreciate banget ya, serius. You appreciate banget ya. Hari ini kalau punya kesempatan ngomong sesuatu sama mama, what do you want to say to her? Aku bangga punya orang tua seperti mereka. Papa, mama. Karena aku sendiri gak yakin aku bisa jadi orang tua seperti mereka, tapi aku belajar banyak dari mereka. Bangganya seperti? Di luar mungkin aku gak bilang orang tua di luar ya, cuman maksudnya kita lihat itu di luar orang tua itu banyak keinginan gua ya seperti ini, keinginan gua seperti ini, tapi mama itu bisa ngikutin apa yang kita mau, dia tuntun. Dia bisa nuntun Iya. step by step semuanya. Bahkan kalian bertiga bisa menjadi seorang anak-anak yang memang bukan berhasil di karir, Iya. tapi juga anak yang takut akan Tuhan. Benar. Terus kemudian ya it's just amazing lah. Karena aku juga kita ngomongnya panjang kalau keluarga. Well, kita balik lagi tentang hobi kamu yang menjadi arsitek, terus kamu mampu ngembangin bisnis. Sekarang juga kamu ada bisnis untuk branding coach. Itu memang difokuskan untuk membantu branding orang atau gimana? Memang kita kayak ngajarin gimana sih cocoknya company kamu itu nanti mau diarahkan kemana gitu. Dan memang fokusnya di situ. Itu connect-nya ke Nom-Nom sebenarnya. Nom-Nom Medan. Oke, Nom-Nom Medan nggak rencana mau expand keluar kota? Ada pasti. Oh ada pasti ya, dibuka franchise dan silakan mendaftar. Oke, kenapa kamu kalau disuruh pilih nih suatu hari dari arsitek, oke, terus kemudian branding coach, dan kemudian yang terakhir nih Nom-Nom Medan, influencer. Kalau disuruh harus milih satu aja, yang mana nggak akan kamu tinggalkan? Yang arsitek. Jangka panjang ya. Karena jangka panjang. Oke. Karena sosial media kita nggak tahu sampai kapan. Tetap harus dipelajari, ikuti tren gitu. semuanya. Takutnya karena usia juga, apalagi karir di luar itu kalau semakin sibuk gue di arsitek, gue nggak bisa ikut lagi yang namanya ngetren gitu. Jadi kayaknya aku harus fokusnya di arsitek. So untuk teman-teman semuanya yang saat ini semua berlomba-lomba ingin menjadi influencer, terus pengen jadi artis di social media, you may go through it, itu is okay. Tapi aku ingat satu pepatah di sini, Kuku Merah. Semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Jadi untuk kamu, jangan karena kamu sibuk mau bermain social media, tapi lu forget kalau kamu butuh yang namanya sebuah pendidikan. So at least itu menjadi apa ya kita bilang ya, pondasi kamu ya, pondasi. biar kamu bisa mendapatkan ketika tuanya lah ada sesuatu yang lebih safety. Tapi kita nggak mengatakan ya bahwasannya jadi artis sosial media ada waktunya juga. Tapi berdasarkan pengalaman kita semuanya ada momentum. Kuku Merah sekarang lagi naik loh momentumnya di TikTok. Udah di follow belum? Mungkin boleh sharing di mana aja? Mungkin personal account gue kan Richardson Charlie. Yes. Terus ada Nom-Nom Medan, sama TikTok Kuku Merah. Itu aja. Oke, jadi silakan aja nanti di follow. Boleh juga nanti aku cantumkan di sini deh. Oke, nah Richardson Kuku Merah udah dibilang sukses, setuju nggak sih? Sebenarnya kurang setuju. Kenapa? Karena aku masih merasa banyak hal yang masih aku harus capai. Oke, berarti masih belum merasakan kamu udah sukses. Iya, belum. Pada titik mana dikatakan kamu udah sukses? Pada masa ketika aku mau apapun tinggal tunjuk. Pertama, kedua, tidak kredit barang-barang yang aku inginkan. Oke, tidak kredit, nggak suka kredit ya? Nggak suka kredit.
Mungkin ada teman-teman yang kadang dia pintar bermain kartu kredit untuk menaikin omset atau segala macam ya. Cuman kalau gue tetap gak suka sih sama yang namanya. Jangan kelihatan kaya tapi semuanya sebenarnya kredit kan seperti itu ya. Bener. Wah sederhana sekali di sini arti kesuksesan untuk kamu. Saya doakan kamu bakalan dapetin hal-hal yang kamu impikan. Beli sesuatu kamu nggak usah sosok lagi, nggak usah kredit, dan pengen apapun itu bisa didapetin. Contohnya besok pengen ke LA sama sang istri ya, calon istri, dan langsung go. Terus pengen sesuatu itu semuanya ada. Kayak Koko melalui kesempatan ini aku tadi lupa, aku kalau misalnya ada beberapa orang yang pernah request gitu kan, is it okay if I ask you? Saya lihat di topi kamu, terus kemudian itu kayak dicantol gitu ya? Iya, bener, kacamatanya dicantol ke dalam topinya. Oh, jadi kalau misalnya saya lepas topinya? Boleh, gak masalah. Boleh share ke teman-teman? Boleh, gak masalah sih. Oh, itu pernah tumbuh rambut gak sih? Pernah dulu. Terus pernah sekarang? Dulu, cuman dulu waktu TK itu dia pernah tumbuh rambut, cuman gini, rambut yang gue tumbuh itu kalau tahu film Chinese Kung Fu, depan botak belakang panjang. Oh gitu. Rambut aku itu seperti rambut gue dulu seperti itu. Jadi papa itu mikir ya udah cukur aja semuanya, pangkas semuanya, habis itu langsung gak tumbuh. Jadi gak tumbuh itu karena kenapa? Aku kalau logikanya gini, karena gak tumbuh rambut, habis itu kan aku pakai lotion, tutup semua kepala, pori-pori gak ada lagi. Oh. Jadi tumbuh satu, tapi tumbuhnya cepat. 3 hari gitu udah ada satu. Nanti kan guruku yang TK bilang, udah ada satu nih. Gitu nanti patah lagi, tumbuh lagi 2. Nanti kayak gitu-gitu terus. Kayak apa ya, dikit-dikit aja dia tumbuh, dan habis itu udah nggak tumbuh lagi sampai sekarang. Mungkin karena terus pakai lotion, terus ketutup pori-porinya. Oke, pernah punya planning nggak sih untuk operasi ataupun? Pernah. Papa pernah bilang, mau nggak? Ini sebelah Aceh ini dia operasi loh, rambutnya jadi ada kayak gini. Aku bilang nggak mau. Aku hari ini pergi tanpa rambut, pulang dari pesawat turun ada rambut, orang pun nggak kenal. Jadi kayaknya aku bilang aku lebih bangga. Pernah juga ada yang operasi kulit. Dokter juga tawarin. Aku nggak mau. Kenapa? Ya karena memang aku nyamannya dengan keadaan aku yang merah. Itu belum ada cerita Koko merah waktu itu, belum ada Nom Medan. Cuman aku bangga dengan keadaanku waktu itu. Orang mengenal aku ya keadaannya seperti ini. Pulang-pulang nanti aku harus hidup lagi dari nol, gak mau. Karena juga kalau operasi pun belum tentu berhasil 100% kan. Bener. Jadi artinya juga ngapain juga gitu. Ini maaf ya, aku pengen tahu juga, kemarin aku pernah lihat kamu share, ini seluruh badan semuanya? Semuanya. Oh, oke. Dan ketika misalnya, maaf ya, ketika misalnya ada ini minta kamu untuk karena suatu show atau sesuatu lah, untuk minta kamu tampil beda gitu dengan ada rambut dan semuanya, we do that? Hanya untuk nge-influence ya? Kalau komedi mungkin boleh-boleh lah. Kalau untuk membohongi publik, aku rasa enggak. Oke. That's Koko merah banget, influencer yang senantiasa memberitahu semuanya keasliannya, nggak membuang karakternya. Untuk komedi mungkin karena tuntutan show saja, 1 kali 2 kali. Kita boleh beralih ke topik terakhir? Boleh. Topik cinta. Oke. Iya. Ya udah langsung bener-bener merah kali ya. Kalau kita bilang tentang topik cinta, ini pernah ada follower aku yang nanya sih, kamu punya ketakutan nggak sih untuk mendapatkan pasangan? Awalnya mungkin dulu itu iya. Dulu itu iya, cuman karena balik lagi waktu, terus yang mereka lihat itu, dan untungnya itu gitu loh. Teman-teman yang dekat dengan aku itu adalah teman-teman yang dia bukan hanya sekedar lihat materi, walaupun kita bukan orang yang bermateri ya, maksudnya materinya itu ngeri gitu ya, enggak. Gitu. Tapi mereka lihat itu ketika mereka bisa terima aku apa adanya. Itu yang kadang buat aku terdiam. Oke. Jadi ada ketakutan dulunya, sekarang sudah enggak? Ya enggak, intinya kalau lo ada prestasi, lo jangan takut apapun. Kalau kamu ada prestasi, kamu nggak perlu takut apapun. Karena pada konteksnya, seseorang bisa jatuh cinta kan bukan hanya secara fisik ya. Tapi orang bisa jatuh cinta karena memang plus point yang dimiliki. Aku ada dapat pertanyaan nih, mereka nanya, Miss Lisa nih tanyakan dong, Koko Merah udah punya pasangan belum sih? Belum sih. Di Pekalongan, oke? Jadi terjawab ya, jangan kalian sujon sembarangan nama-nama kawan kalian ambil, oke? Belum, masih terbuka. Tapi sepertinya udah ada ya nama yang di hati.
Nanti coba kita lihat ya. Oke, nggak apa-apa ya kuku merah ya. Saya seneng aja sih kalau gangguin kuku merah seperti begini. Pasangan yang pengen kamu dapetin seperti gimana sih? Satu visi satu misi. Contoh. Terus sayang keluarga. Itu paling. Satu visi satu misi sayang keluarga. Oke, satu visi dan misi terhadap dengan dirimu. Dengan dirimu satu dengan visi satu misi. karir atau apapun segala macam. Oke, berarti ini kayaknya kalau love language-nya ini act to service-nya tinggi ya? Pengen melakukan sesuatu barengan sama dia. Iya. Oke, menghabiskan waktu barengan sama dia. Kalau kamu menghabiskan begitu, kamu lebih naik lah ya level cintanya. Oke. So, mana tahu Anda mau, berarti Anda nggak boleh stalking aja, harus kerja tim sama dia. Baru habis banyak waktu, baru deh nom-nom bisa jatuh cinta. Oke, baiklah untuk Richardson, kuku merah, thank you so much. Sepertinya saya sudah dapetin poin dari bisnis, terus kemudian dari gimana kamu struggling dari zero hingga hari ini kamu bisa dikenal di kota Medan. Dan mungkin yang terakhir aku penasaran tuh adalah tentang influencer. Kalau tadi tips untuk menjadi seorang branding coach atau arsitek. Sekarang mungkin ada nggak tips sih untuk para influencer? Karena aku lihat ya orang berlomba-lomba pengen jadi influencer. Iya. Bahkan ada yang kayak nge-DM aku nanyakin aja loh gitu. Jadi influencer itu gimana sih, sulit nggak? Apa opini kamu? Jadi influencer itu ada seneng ada gak senengnya. Gue pernah loh duduk makan, tapi ngambil fotonya mungkin kita bukan seneng atau gak seneng ya kalau difotoin. Cuman ngambil fotonya kalau sembunyi-sembunyi nggak apa-apa, tapi dia bener-bener kayak di depan muka. Nah, gue terdiam itu kayak ada 2 kali, satu di Surabaya, satu di Medan. Jadi kayak, wow segitunya gitu. Tapi kadang privasi kita itu jadi ya. Gue selalu update story dimanapun. Gue selalu bilang sama influencer, calon influencer, jangan update story langsung di menit atau waktu yang pas kamu lagi di sana. Karena itu bisa dibilang cukup riskan gitu. Tapi kalau bisa kamu save dulu, kamu udah pindah lokasi baru kamu post. Karena ya itu gak enaknya. Kalau orang-orang biasa mungkin sah-sah aja. Kalau ya influencer kita gak tahu dunia itu seperti apa. Iya. Gitu loh. Oke, jadi tipsnya adalah untuk Anda yang mau jadi calon influencer is okay. Oke, tapi ingat untuk bahwasannya jangan ngepost sesuatu itu di waktu yang bersamaan karena itu resiko akan lebih tinggi. Saya setuju sih. Itu setuju banget karena orang-orang kadang-kadang nggak tahu tuh ternyata udah late post gitu. Bener. Dan apakah untuk menjadi influencer itu harus menjadi orang-orang yang berinspirasi dulu seperti kamu atau gimana? Pasti kamu harus punya karya. Kamu harus mau jadi influencer yang seperti apa. Kalau aku pengen jadi influencer yang benar-benar bisa menginfluence orang lain tentang hal positif. Kamu bisa gak jadi orang bisa orang yang positif itu? Kalau bisa ya kamu jalanin. Tapi kamu tetap harus be yourself. Oke. Intinya sih be yourself lah ya. Kalau hari ini yang mendengarkan juga memiliki kelainan seperti dirimu, semangat apa yang pengen kamu sampaikan kepada mereka? Jadikan kekurangan itu sebagai apa? Jadikan kekurangan kamu itu kelebihan kamu. Jadikan kekurangan menjadi kelebihan dirimu. Ya jangan malu sih sama keadaan kamu. Hari ini mungkin kita direndahkan, tapi gak tahu Tuhan itu bisa langsung naikkan kita di hari-hari ke depan. Mari kita beri tepuk tangan, luar biasa sekali ya, memang. Oke, well, Richardson, thank you so much, Kuku Merah, for your time. Ingat teman-teman semuanya, apapun kondisi Anda, jadikanlah kekurangan kamu menjadi kelebihan kamu. Maka dengan itu kamu akan menjadi berkat untuk siapapun yang mendengar. Thank you ya, Kuku Merah, di siang hari ini udah sharing dengan kita. Dan untuk teman-teman semuanya yang saat ini juga sedang mendengarkan apa cerita tentang Kuku Merah, jika Anda penasaran untuk hal-hal yang lebih detail, kamu boleh aja langsung cek aja di Instagramnya beliau dan di TikToknya. Banyak sekali hal-hal inspirasi yang mungkin bisa Anda pelajari dan bisa Anda share kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhir kata, saya Lisa Sang menyampaikan terima kasih. Di episode kali ini kita belajar satu hal, bahwasannya jadilah berkat dirimu untuk orang lain. Percayalah, Tuhan itu selalu punya alasan memberikan sesuatu atau memberikan sebuah masalah kepada dirimu. Benar. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing.